kembali lagi di segmen kedua masih membahas tentang entrepreneurship. Pastinya masih bersama aku Ayu Rahmawati dan juga Muka Azita di Items informasi ke teman-teman milenial. Ya, balik lagi Tia. Kalau tadi kan kita udah janji di segmen ini nih kita bakal bahas entrepreneur muda yang sukses. Betul. Dengan bisnisnya. Ini khususnya di Indonesia ya. Keren banget loh. Nggak nyangka deh kalian ternyata pemilik brand ini nih anak-anak muda. Bener banget, dan aku yakin banget ya Kak ya, ini pasti beberapa produk yang akan kita sebutkan nanti udah ada di handphone kalian semua. Iya, aplikasinya kayaknya rata-rata iya deh. Iya, rata-rata pasti ada nih. Iya kan? Yang pertama kita bakal bahas ini ada Ferry Unardi. Kalau kalian hobinya traveling, pergi tiket pesawat pasti tahu nih. Ini yang punya Traveloka. Oh iya, keren banget gak nih sih? Ternyata anak masih muda loh ini. Ya, dulunya tuh pernah berkarya sebagai software engineer di Microsoft. Seattle, Amerika Serikat. Setelah itu ia melanjutkan kuliah dengan mengambil S2 di Harvard University jurusan bisnis. Nah, dari sana akhirnya ia mulai tertarik membangun startup di bidang mesin pencari tiket pesawat. Traveloka didirikan oleh Ferry Unardi di tahun 2012 oleh 3 orang. Ya, selain Ferry ini ada temannya Albert S dan Derianto Kusuma. Dan layanan Traveloka juga dapat diakses di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Big applause. Ini backgroundnya nggak kaleng-kaleng ya. Ternyata memang keren banget guys. Bisa pikiran ya? Iya, bener banget. Membantu kita cari tiket pesawat lebih murah, lebih mudah. Bener banget, dan memang sejujurnya nih ya, yang aplikasi cari tiket pesawat yang paling harus dipakai ya ini sebenarnya. Yang ada di handphoneku. Bener. Nah, selanjutnya ada juga nih, ini lagi-lagi adalah salah satu marketplace yang paling sering Ayu kunjungin dan paling sering Ayu pakai banget juga, yaitu Tokopedia dengan pemiliknya adalah William Tanuwijaya. Jadi William ini menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara jurusan informatika. Dan waktu kuliah dia ternyata kerja sebagai penjaga warnet. Wow, itu nasib orang siapa yang sangka ya. Dan ternyata dari pekerjaan tersebut akhirnya dia tuh punya mimpi untuk mendirikan perusahaan sendiri di bidang virtual teknologi gitu. Dan dia tuh akhirnya semakin mahir dalam mengakses dan mengoperasionalkan internet sambil dia kerja ini. Hingga seringkali dia tuh dimintain tolong sama orang untuk membuatkan laman dari toko online. Akhirnya dia tuh muncullah ide baru untuk membuat situs jual beli online dengan konsep marketplace yang terpercaya dan juga praktis. Dan akhirnya nih ya, pada tahun 2019 itu berkolaborasi sama teman-temannya, yaitu Leontinus Alva Edison. Dan akhirnya dia ini membuahkanlah dengan marketplace sekarang yang udah kita kenal, yaitu Tokopedia. Dan menurut majalah dari Globe Asia, William ini menempati posisi 148 di daftar orang terkaya di Indonesia. Keren, luar biasa. Hebat ya. Ya, ini berikutnya, wah ini keren banget sih, datangnya dari seorang perempuan. Ya. Namanya Amanda Susanti, dia memiliki aplikasi Sayur Box. Nah, ini yang membantu kalian, mungkin ibu-ibu di rumah ataupun anak-anak mahasiswa, anak-anak kosan yang males banget nyari sayur, biasanya ini online di Sayur Box. Betul ini, banget. Ya kan? Ternyata dimiliki oleh Amanda Susanti yang berawal dari pekerjaannya dia ini sampingan di daerah perkebunan. Nah, makanya ini membuat dia seringkali mengamati jual beli sayur yang dilakukan oleh para petani. Dalam proses inilah ia melihat peluang dan muncullah ide baru untuk mendirikan Sayur Box. Jadi startup ini membuka kerjasama dengan ribuan mitra petani. Jadi ngebantu petani juga ya. Dan lebih bangganya lagi, ia masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 kategori industri Manufacturing and Energy 2019 yuk. Waduh, keren banget. Dan keren. Aku tuh semakin sering lihat teman-teman aku pakai Sayur Box ini di masa pandemi ya. Karena kan takut ya. Karena takut ke pasar. Takut ke pasar. Dan katanya kualitas sayurnya tuh lebih seger-seger. Betul, dan harganya juga bersaing sama di pasar katanya.
Dan selanjutnya nih ya, masih dari ini bahan baku makanan juga. Benar banget. Ini kita ke Happy Fresh. Hayo, ada yang tahu nggak siapa pemiliknya? Kalau belum tahu, pemiliknya ini adalah Fajar Budi Prasetyo. Dan waktu dia baru lulus kuliah ini, dia tuh mengawali karirnya dengan bekerja di perusahaan online tapi di Amerika waktu itu. Oh, keren. Dan waktu itu ia tuh mulai tertarik dengan industri bisnis dan dia tuh sempat mengalami beberapa kali fase kegagalan di hidupnya ketika dia baru pertama kali mau mulai launching aplikasinya ini. Sampai akhirnya ia mendirikan usaha bersama temannya yang bernama Marcus Biller di sebuah platform online groceries yaitu Happy Fresh. Dan Happy Fresh sendiri pertama kali beroperasi itu pada tahun 2014 di negara tetangga Kuala Lumpur, Malaysia, lalu berkembang hingga 2015 di Indonesia. Happy Fresh sendiri ini juga bisa diakses di beberapa negara di Asia seperti Thailand dan juga Filipina. Wah, luar biasa. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang aplikasi sayur mayur, kita ke kesehatan sekarang. Oke. Ya, ini ada pemilik aplikasi Halodoc. Nah, ini dimiliki oleh Jonathan Sudarta. Ternyata pria lulusan Curtin University di Australia ini memiliki rekam jejak di dunia medis selama 14 tahun, guys. Nah, sampai akhirnya Jonathan pernah menjabat sebagai Commercial Director dan Business Development Director di Mensa Group, perusahaan penjual alat medis. Nah, dari situ akhirnya dia mulai usahanya nih, ya milenial dan nggak mudah nih, nggak langsung aja kayak begitu tiba-tiba bisa gitu, karena harus mumpuk rasa kepercayaan dulu kan. Betul. Dari konsumen ataupun kliennya. Jadi pada akhirnya di tahun 2016 Halodoc resmi didirikan melalui aplikasi untuk dapat menghubungkan pasien dengan para dokter ahli tanpa harus bertemu secara langsung. Ini aplikasi yang aku sering gunakan. Iya, sangat sering aku gunain juga, terutama buat beli obat ya. Kalau udah malam biasanya pakai Halodoc tuh. Iya, konsultasi dulu sama dokternya. Betul, ini keren banget sih telemedicine, salah satu yang paling besar di Indonesia juga. Benar banget. Nah, selanjutnya nih ya, ini perempuan lagi yaitu Nadia Amalia. Ini adalah pendiri dari Chat Alia. Jadi selama studinya, perempuan berusia 25 tahun ini menemukan sebanyak 60% orang Indonesia ini masih awam ketika mereka mengatur keuangan pribadinya mereka, terutama nih para milenial Indonesia nih. Kemudian Nadia dan juga teman-temannya menyadari betapa pentingnya masalah tersebut. Hal ini akhirnya mendasari keinginan Nadia untuk meluncurkan aplikasi Chat Alia di tahun 2021 ini yang bertujuan untuk menyediakan platform manajemen keuangan pribadi pertama yang ada di Indonesia dengan menggunakan artificial intelligence. Wow. Dan Chat Alia ini juga menyediakan pelacakan anggaran otomatis dan rekomendasi keuangan yang dipersonalisasi berdasarkan data untuk membantu milenial dan juga Gen Z untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Luar biasa ya, yang muda-muda berprestasi yang kayak gini nih yang harusnya banyak dapat sorotan ya. Bener, bukan yang justru malah jadi sensasi-sensasi. Bener banget. Nah, ini kayak gini harus kita dukung dan boleh kita contoh banget kok. Betul ya, banget. milenial, siapa tahu kalian juga punya inovasi-inovasi yang lain ke depannya untuk membangun bangsa kita ya. Iya, aku yakin ide-ide itu banyak banget sih, tapi mungkin memang harus dimatengin dulu. Kalau udah mateng jangan ragu untuk langsung dieksekusi. Karena siapa tahu kalian bisa jadi salah satu orang dari list ini nanti ya. Iya, kalian bersaing sama mereka. Luar biasa. Nah, kalau kayak gitu nanti kita bakal bahas apa lagi ya yuk selanjutnya. Kalau misalkan kalian penasaran, kita keep dulu deh ya biar kalian tetap nungguin kita. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.